Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mind mapping hasil diskusi kami. Yang mana kelompok kami ini beranggotakan saya sendiri Adinda Putri Priani, lalu ada Epiza Kurniasari, baik juga Suci Fitri. Untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk kepada Saudari Suci Fitri, saya persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi ginjal. Ginjal manusia berjumlah 2 buah atau sepasang yang terletak di rongga perut sebelah kanan, depan, dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal yang dibelah secara memujur akan memperlihatkan struktur ginjal yang tersusun atas kulit ginjal atau proktes, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Kemudian ada kulit ginjal atau cortex tersusun atas glomerulus dan kapsul Bowman yang membentuk kesatuan bernama badan Malpighi. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Kemudian ada sumsum ginjal atau medula yang tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi yang ada di kulit ginjal. Saluran-saluran tersebut adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Pada bagian tubulus proksimal terjadi proses reabsorpsi, dan pada bagian tubulus distal terjadi proses aumentasi. Kemudian rongga ginjal atau pelvis berupa rongga yang berfungsi sebelah penampang urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Fungsi ginjal dalam sistem ekskresi manusia menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh dan mengekskresikan dalam bentuk urin. Dengan kata lain, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Kemudian yang B ada struktur dan fungsi kulit. Struktur kulit tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit air dan lapisan dermis atau kulit jagat, dan 1 lapisan tambahan yaitu lapisan hipodermis atau subkutan. Kemudian ada lapisan epidermis atau kulit ari adalah lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratiniasasi. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit antara lain stratum corneum yang tersusun dari sel mati dan selalu mengelupas, stratum granulosum yang tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melaini, dan stratum germinativum yang tersusun menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit yang terkupas. Kemudian lapisan dermis atau kulit jagat adalah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Kemudian lapisan dermis mengandung otot, penggerakan rambut, pembuluh darah, pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebais, dan kelenjar keringat glandula sudorifera. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak yang berfungsi meminyaki rambut agar tidak kering. Kemudian kelenjar keringat juga berfungsi menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai macam gram.
Keringat yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui saluran kelenjar keringat dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pori-pori apabila suhu tubuh kita. Kemudian lapisan hipodermis atau subkutan adalah kumpulan jaringan ikatan yang terletak di bawah lapisan dermis yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis ini banyak mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Fungsi kulit ini pada sistem ekskreksi manusia adalah untuk membentuk dan mengeluarkan keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan. Dibawanya dari kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, kuman, dan zat kimia berbahaya. Kemudian yang C ada struktur dan fungsi paru-paru. Paru-paru manusia berada dalam rongga dada sebelah kanan dan sebelah kiri yang dilindungi oleh tulang rusuk. Struktur paru-paru tersusun atas kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput pleura. Fungsi paru-paru pada sistem ekskreksi manusia adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kemudian yang D ada struktur dan fungsi hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diagram dan dibungkus oleh selaput hati. Kemudian hati manusia terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Di dalam hati juga terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan oleh selaput jaringan ikat atau kapsula glison. Kemudian ada lobus kanan, bagian terbesar di hati di mana memiliki ukuran 5 hingga 6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kemudian lobus kiri ini bagian hatinya yang memiliki bentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus sebelah kanan. Kemudian ada pena hepatika. Pena hepatika ini adalah pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang terdeoksigenasi dan darah yang telah disaringi oleh hati. Darah tersebut berasal dari lambung, usus kecil, usus besar, pankreas. Kemudian ada pena sentralis. Pena sentralis ini pada bagian tengah di setiap lobulus pena akan bersatu menjadi pena yang besar, yaitu pena hepatika dan mengarah ke dalam pena cava interior. Kemudian ada lakunan adalah ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus lain. Kemudian ada fungsi hati merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Kemudian karena beracun, maka bilirubin harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satunya yaitu dikeluarkan bersama dengan urin. Yang pertama ada persamaan sistem ekskresi dan osmoregulasi. Ekskreksi dan osmoregulasi adalah dua mekanisme yang membantu mengendalikan lingkungan internal yang konstan di dalam tubuh. Yang B-nya penyebab terjadinya osmoregulasi pada hewan dan manusia. Osmoregulasi atau pengaturan cairan tubuh sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisme, terutama hewan yang hidup di air. Hal ini dikarenakan kondisi cairan tubuh
suatu organisme akan mempengaruhi kondisi fisiologisnya. Sehingga jika kondisi cairan tidak normal, maka aktivitas fisiologis lainnya akan terganggu. Osmoregulasi merupakan mekanisme fisiologis yang berupaya untuk menjaga kondisi cairan tubuh dalam batas aman atau hemoestasis. Kondisi cairan tubuh biasanya dikendali dengan osmolaritas atau tekanan osmotik. Suatu cairan, jika osmolaritasnya tinggi, maka berarti tubuh kekurangan cairan atau banyak zat terlarut. Dan juga sebaliknya, pada pembahasan kali ini penulis akan menyajikan 3 mekanisme osmoregulasi, yaitu pada manusia atau hewan darat lainnya, ikan, air asin, dan air tawar dan burung laut. Kemudian ada prinsip dan osmoregulasi. Yang pertama itu ada istonik atau isosmotik, yaitu jika tubuh hewan mempunyai tekanan osmotik atau osmotik cairan, tekanan osmotik lingkungan isotonik atau isosmotik merupakan keadaan saat konsentrasi zat terlarut di lingkungan seimbang dengan konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Keadaan ini adalah yang paling baik untuk pertumbuhan dari suatu jenis organisme. Kondisi ini juga dikenal sebagai kondisi keseimbangan osmotik. Kemudian ada hiposmotik, yaitu jika tekanan osmotik cairan tubuh relatif konstan lebih rendah daripada lingkungannya. Hipotonik atau hiposmotik merupakan keadaan saat konsentrasi zat terlarut di lingkungan lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Keadaan ini akan mengakibatkan pelarut di lingkungan masuk dan menyebabkan sel mengembang. Kemudian ada hiperosmotik, yaitu jika tekanan osmotik cairan tubuh relatif konstan tinggi daripada lingkungannya. Hipertonik atau hiperosmotik merupakan keadaan pada saat konsentrasi zat terlarut di lingkungan lebih tinggi daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Keadaan ini mengakibatkan pelarut di dalam sel keluar dan menyebabkan sel mengkerut. Baiklah, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Bayu, saya persilakan untuk melanjutkan presentasinya. Baiklah, terima kasih moderator. Kemudian mekanisme osmoregulasi pada hewan atau vertebrata dan invertebrata dan manusia. Yang pertama, osmoregulasi pada serangga. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Hal ini dikarenakan serangga memiliki ration luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya sebesar 50 kali dibandingkan dengan manusia yang mempunyai ration luas permukaan tubuh terhadap massa tubuhnya yang hanya 1/2 kali. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spirakulum untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Maka kebanyakan serangga akan menutup
spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Cara mengatasi yang lain adalah dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeable terhadap air, sehingga serangga sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Sebagai organ ekretori, serangga memiliki badan Melpighi yang bersama-sama dengan saluran pencernaan. Baiklah. Kemudian osmoregulasi pada Annelida. Cacing tanah seperti Lumbricus terrestri merupakan regulator hyperosmotik yang efektif. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion urin diproduksinya, encer, yang secara esensial bersifat hypoosmotik, mendekati isosmotik terhadap darahnya. Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Hemotosis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku, yaitu aktif di malam hari dan mengenali tanah lebih dalam bila permukaan tanah kering. Kemudian osmoregulasi pada moluska. Pada tubuh keong atau siput memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeable terhadap air. Bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secara penguapan air pada seluas permukaan tubuhnya. Semua keong atau siput bernapas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Toleransi terhadap air sangat tinggi. Tekanan osmotik cairan internal bervariasi secara luas tergantung kandungan air lingkungannya. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong atau siput lebih aktif di malam hari, dan bila kondisi bertambah kering, keong akan berlindung dengan membenarkan diri ke dalam tanah serta menutup cangkangnya dengan semacam operculum yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Banyak keong darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang sulit larut dalam air. Yang terbukti bahwa ternyata zat ini meningkatkan pada beberapa spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estipasi atau tidur musim panas, asam urat ini disimpan dalam ginjal dengan maksud mengurangi kehilangan air untuk menekskresikan nitrogen tersebut. Banyak spesies keong yang menyimpan air di dalam rongga mantelnya yang rupanya digunakan pada lingkungan kering. Kemudian osmoregulasi pada vertebrata. Osmoregulasi pada ikan. Ikan-ikan yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiporosmotik terhadap lingkungan, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi-permeable. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka akan menyebabkan hilangnya garam-garam tubuh dan mengencernya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh tidak dapat menyokong fungsi-fungsi fisiologis secara normal. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air tersebut sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomerulus dalam dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ikan laut hidup pada lingkungan yang hipotonik terhadap jaringan dan cairan tubuhnya, sehingga cenderung kehilangan air melalui kulit dan insang.
dan kemasukan garam-garam. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air larut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Pada dehidrasi dicegah dengan proses ini, dan kelebihan garam harus dihilangkan karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubulus ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomerulus ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuk lebih kecil daripada ikan air tawar. Kemudian, osmoregulasi pada reptil. Hewan dari kelas reptil meliputi ular, buaya, dan kura-kura. Memiliki kulit yang kering dan bersisik. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan di darat, yakni agar tidak kehilangan banyak air untuk lebih menghemat air. Hewan tersebut menghasilkan sisa bernutrien dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya hanya berbentuk sedikit air. Selain itu, reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan fases yang kering. Bahkan, kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kemihnya dengan cara mereborobasinya. Kemudian, osmoregulasi pada apes. Pada burung, pengaturan keseimbangan air ternyata berkaitan erat dengan proses mempertahankan suhu tubuh. Burung yang hidup di daerah pantai dan memperoleh makanan dari laut atau burung laut menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan. Hal ini berarti bahwa burung tersebut harus berusaha mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Burung mengeluarkan kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungnya, dangkal di kepala bagian atas, disebabkan atas setiap matanya, di dekat hidung. Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam di dalam tubuhnya, hewan itu akan menyekresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar garam ini hanya aktif pada suatu tubuh burung dijenuhkan oleh garam. Kemudian, osmoregulasi pada mamalia. Pada mamalia, kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. Sementara, cara mereka memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Akan tetapi, untuk mamalia yang hidup di padang pasir memperoleh air dengan cara minum merupakan hal mustahil. Sebagai contoh, kanguru tidak minum air tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ebiza Kurniasari. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bayu Mardianto. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ebiza Kurniasari. Kepada Saudari saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengelompokan hewan dan zat yang dibuangnya. Yang pertama ada amonotelik. Yang mana merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya adalah amonia. Di mana contohnya itu ada Echinodermata, Folisaeta, Cephalopoda, Bivalvia, Crustacea, dan Invertebrata aquatic, Crocodilia, dan ikan air tawar. Yang kedua ada kelompok hewan Ureotelik.
di mana kelompok hewan ini yang mengekspresikan produk limbah nitrogennya dalam bentuk urea. Contohnya pada mamalia, amfibi yang telah dewasa, ikan elasmobranchi, dan beberapa jenis kura-kura. Yang ketiga ada urikotelik, di mana urikotelik ini merupakan hewan yang mensekresikan produk bernitrogennya dalam bentuk asam urat. Contohnya ada insekta, gastropoda, terestrial, sebagian besar kelompok reptil, dan burung. Yang keempat ada guanotelik, yang merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya adalah guanin. Contohnya ada Aracinda. Selanjutnya ada mekanisme kerja organ ekskresi. Yang pertama ada mekanisme kerja dari hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, zat yang akan disaringnya ini berasal dari sistem pencernaan. Ketika saat menemukan zat beracun, hati akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Misalnya, saat mengkonsumsi makanan berprotein, zat protein bakal dicerna menjadi asam amino. Nah, asam amino ini dibutuhkan untuk memperbaiki sel pada tubuh. Kemudian asam amino ini mengandung nitrogen pahimipren. Jadi ketika asam amino ini sudah terserap tubuh, nitrogen yang terkandung bakal terlepas. Nah, sistem ekskresi hati ini menjual nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama dengan amonia yang diubah lagi menjadi urea. Zat urea inilah yang kemudian akan masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Selanjutnya ada mekanisme pada paru-paru. Jadi mekanisme kerja pada paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida, di mana ketika menarik napas, paru-paru akan memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta dengan uap air. Nah, udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan. Kemudian dari tenggorokan di sanalah udara akan dipilah ke saluran-saluran udara atau bronkus dan memasuki paru-paru. Nah, udara yang dihirup akan dipilah lagi ke dalam bronkiolus menuju kantong udara alveolus. Kemudian akan diserap oleh pembuluh darah yang disalurkan ke jantung. Nah, oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju sel-sel tubuh. Nah, proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas dan cairan. Nah, gas dan cairan itulah yang akan disebut sebagai CO2 dan H2O. Selanjutnya ada mekanisme pada ginjal. Jadi sebagaimana ginjal ini mensekresikan urin, di mana proses dalam pembentukan urin ini dalam ginjal dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi ini terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Jadi ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut melewati pori-pori endotelium kapiler. Kemudian menuju membran dasar. Nah, dan melewati lempeng filtrasi, lalu masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari proses ini akan disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Dalam urin primer ini masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan juga garam mineral. Proses yang kedua ada reabsorpsi, di mana penyerapan kembali. Nah, terjadi di tubulus contortus proximal, di mana hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion, dan air akan diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna tersebut dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil dari reabsorpsi ini berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder ini dapat mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Reabsorpsi ini berlangsung di lengkungan Henle.
tahapan yang ketiga ada aumentasi atau penambahan zat yang tidak berguna. Nah, ini terjadi di kontratus distal, di mana beberapa zat sisa yang seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatinin ditambah ke dalam urin sekunder sehingga tubuh akan terbebas dari zat-zat berbahaya. Nah, urin sekunder yang telah ditambah dengan berbagai zat tersebut akan disebut sebagai urin sesungguhnya. Urin tersebut akan disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Nah, dari rongga ginjal inilah urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Selanjutnya ada mekanisme pada kulit, di mana kulit ini mensekresi keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Nah, kelenjar keringat ini akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi sebagai memicu kelenjar keringat menyerap udara H2O, mineral, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, asam laktat dari kapiler darah. Nah, semua zat tersebut akan bercampur dan menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Selanjutnya, untuk pembentukan urin tadi sudah pada mekanisme ginjal. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Epiza. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang mana ada gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi dan osmoregulasi. Jadi gangguan yang pertama itu terjadi pada ginjal yang mana kelainan atau gangguannya itu dapat berupa batu ginjal dan uretris. Pada batu ginjal disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Biasanya penyebab batu ginjal adalah konsumsi garam mineral yang berlebih dan kurangnya konsumsi air pada tubuh. Jika tidak ditangani, batu ginjal bisa menimbulkan hidronefrosis, yaitu pembesarnya ginjal karena urin tidak dapat mengalir keluar karena tersumbat batu ginjal. Selanjutnya ada uretris, yang mana uretris itu adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejalanya berbeda bagi penderita pria maupun wanita. Pada pria, gejala uretris adalah adanya darah pada urin dan air mani. Selain itu, terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, bahkan demam. Selanjutnya gangguan yang kedua adalah gangguan pada hati, yang mana kelainan kuning. Hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular ke orang lain. Hepatitis ini dapat ditandai dengan gejala berupa demam, nyeri sendi. Kondisi ini bisa berlangsung selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Yang kedua adalah penyakit kuning. Yang mana penyakit kuning ini adalah penyakit yang disebabkan oleh saluran empedu tersumbat yang mencegah empedu mengalir ke duodenum. Cairan empedu dan juga kemudian di dalam darah, warna darah menjadi kuning. Dengan penyakit kuning akan menjadi kuning pucat, kemudian bagian putih bola mata dan kuku juga berwarna kekuningan. Gangguan yang ketiga terjadi pada paru-paru, yang mana gangguannya dapat berupa pneumonia dan asma. Pneumonia disebabkan alus. Pneumonia menyebabkan
Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru. Penderitanya dapat menunjukkan gejala sulit bernapas atau sesak. Penyakit ini tidak menular dan biasanya menurun. Lingkungan dengan udara yang tercemar dapat memicu serangan asma. Selanjutnya, gangguan yang keempat ada kulit, yang mana penyakitnya itu dapat berupa biang keringat. Biang keringat ini sendiri adalah kelainan yang menyerang organ kulit. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit tampak merah dan disertai rasa gatal. Baiklah, selanjutnya ada upaya pencegahan untuk mengatasi gangguan fisiologi pada sistem ekskresi dan osmoregulasi. Upaya pencegahan yang pertama dapat dilakukan dengan memperbanyak minum air putih. Minum air yang cukup, terutama air putih, setidaknya 8 gelas per hari. Beberapa orang dengan kondisi khusus seperti sakit jantung dan gagal ginjal mungkin harus mengonsumsi lebih sedikit air sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang kedua, jangan menahan rasa ingin buang air kecil atau besar. Saat sudah di toilet, pastikan Anda memastikan urin dan feses sudah keluar hingga tuntas. Usahakan juga untuk tidak mengejan dan bersihkan bokong serta kemaluan Anda setelahnya. Yang ketiga, ada konsumsi makanan atau minuman yang berserat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konstipasi. Selanjutnya, upaya pencegahan yang keempat adalah perbanyak gerak aktif seperti rutin berolahraga. Upaya pencegahan yang terakhir dapat dilakukan dengan berhenti merokok. Apabila diri kita tidak merokok, jangan sampai kita melakukannya. Mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.